Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Di dalam matematika, operasi hitung ada 4. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat adalah pembagian. Sebelum kita lanjut masuk ke operasi hitung bilangan bulat, ada 4 konsep atau aturan dalam matematika yang harus diingat. Yang pertama, jika positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Jika positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Dan jika negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. 4 aturan ini tidak hanya berlaku untuk perkalian. Ini berlaku juga untuk pembagian dan untuk 2 operasi hitung yang berdekatan yang dibatasi oleh tanda kurung. Baiklah, kita lanjut untuk operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan, ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup di sini maksudnya adalah jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya juga dalam bentuk bilangan bulat. Untuk contoh, 3 ditambah min 10 sama dengan min 7. 3 di sini sebagai bilangan bulat, min 10 juga bilangan bulat, dan hasilnya min 7 juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif di sini adalah pertukaran posisi. Jika A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Untuk contoh, 25 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 25. Jika sama-sama dijumlahkan, hasilnya adalah 38. Oke, untuk sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini adalah jika A ditambah B tambah C akan sama dengan hasilnya dengan A tambah B tambah C. Untuk contoh, silakan perhatikan yang ada di layar. Di sini ada 8 ditambah 3 tambah 4 itu sama dengan 8 tambah 3 tambah 4. Seperti yang kita ketahui, di dalam matematika, jika ada yang di dalam kurung, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Maka akan berubah menjadi 8 ditambah 7 dan 11 tambah 4. Hasilnya sama-sama 15, maka terbuktilah sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Untuk yang berikutnya adalah unsur identitas dalam penjumlahan bilangan bulat. Untuk unsur identitas di sini adalah angka 0 karena apapun bilangan bulat jika ditambahkan dengan angka 0 maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Oke, untuk sifat yang terakhir dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat adalah memiliki inverse. Memiliki inverse di sini maksudnya adalah mempunyai pasangan. Misalnya 2, inversenya adalah min 2. Jika min 4, berarti inversenya adalah 4. Lanjut kita ke operasi hitung bilangan bulat yang kedua, yaitu pengurangan. Untuk contoh yang pertama, ini ada soal 6 dikurang 3. 6 dikurang 3, jawabannya adalah 3. Ini bisa kalian selesaikan dengan memanfaatkan garis bilangan ataupun dengan konsep yang sudah dipelajari di tingkat sekolah dasar. Oke, untuk soal yang kedua, 4 dikurang min 5. Untuk soal yang seperti ini, kita selesaikan dulu 2 tanda yang berdekatan. Di sini ada negatif dikali negatif, berarti positif. Maka berubah menjadi 4 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 9. Untuk contoh yang ketiga, ini ada min 5 dikurang min 6. Berarti ini kita selesaikan dulu 2 tanda yang berdekatan. Negatif dengan negatif, maka berubah menjadi
min 5 ditambah 6. Min 5 ditambah 6, hutang 5 dibayar 6, berarti jawabannya adalah 1. Baiklah, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang ketiga, yaitu perkalian. Perkalian ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup adalah jika sebuah bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya juga akan dalam bentuk bilangan bulat. Untuk contoh, 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 adalah bilangan bulat, 8 adalah bilangan bulat, dan 40 juga merupakan bilangan bulat. Baiklah, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif adalah pertukaran posisi. Jika A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikali A. Untuk contoh, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Hasilnya yaitu sama-sama 21. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini jika A kali B kali C akan sama dengan A kali B kali C. Untuk contoh, 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 3 kali 4 kali 2. Nah, di sini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Nah, berarti di sini menjadi 3 kali 8 sama dengan 12 dikali 2. Hasilnya adalah 24. Kita lanjut, sifat berikutnya adalah sifat distributif atau sifat penyebaran. Dilambangkan dengan A kali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 5 dikali 8 tambah 2 sama dengan 5 dikali 8 ditambah 5 dikali 2. Jika diselesaikan satu persatu, yang sebelah kiri kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, berarti menjadi 5 dikali 10, sedangkan yang di sebelah kanan kita jabarkan satu persatu. Jadi 5 dikali 8, 40, ditambah 5 dikali 2, 10. Dan hasilnya sama-sama 50. Lanjut, untuk unsur identitas perkalian bilangan bulat adalah dengan angka 1, yaitu bilangan bulat apapun dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan sifat yang terakhir adalah sifat dengan bilangan 0. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Untuk operasi hitung bilangan bulat yang keempat adalah pembagian. Untuk contoh, min 360 dibagi 90, hasilnya adalah min 4. 360 bernilai negatif, 90 bernilai positif, berarti negatif dibagi positif, maka hasilnya dalam bentuk bilangan negatif. Kemudian contoh yang kedua, min 70 dibagi min 14, hasilnya adalah 5. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan yang terakhir adalah untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk aturannya, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian yang kedua adalah untuk perkalian ataupun pembagian. Jika ada dua, perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Kemudian yang terakhir baru dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini sama kuat juga, yang diselesaikan dulu adalah yang di sebelah kiri. Contoh, 7 kali 2 tambah 6 bagi 3 kurang 1. Karena tidak ada yang di dalam kurung, berarti kita selesaikan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Maka dapat hasilnya 14 tambah 2 dikurang 1. Barulah kita selesaikan, maka dapat hasilnya adalah 15. Demikianlah video belajar matematika untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.